Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pertama sekali, sedikit puji sedang syukur mari senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 Ramadan yang pertama ini, alhamdulillah kita masih digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melangkah dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bukti menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hati yang teguh, hati yang kuat untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian apa yang kita lakukan pada pagi ini merupakan salah satu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika kita bangun tidur kita dianjurkan pertama kali untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allah Subhanahu wa taala kembali mengembalikan roh kita kepada jasad kita sehingga kita bangun dan sanggup melaksanakan perintahnya. Kemudian nikmat itu, rahmat itu, karunia itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan rahmat berkah pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Terutama di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dilipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya. Beliau adalah akhir daripada sekalian nabi, wa imam rasul, imam daripada sekalian rasul, panutan bagi sekalian umat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kenal dengan Ramadan, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dan melaksanakan perintah-perintah Ramadan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering-seringnya kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pertama sekali pada sebuah hari ini kami sampaikan bahwa sebenarnya adalah jadwal Al-Ustaz Haji Mas Riyadi Hasan LC MSH. Setelah kita hubungi, beliau ternyata tidak bisa hadir pada sebuah hari ini. Sejak kemarin kita hubungi dan sebelumnya kita sampaikan jadwal kepada beliau, namun pada Allah pada sebuah hari ini beliau tidak bisa hadir bersama kita. Baik, untuk mengisi kekosongan ini kita akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 5 hadiah untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada 5 hadiah untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati 5 khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum khulufun famimma sha'imin atyabu indallahi min rihil misk. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan suci Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Di mana bulan suci Ramadan ini, wahai kaum muslimin, adalah bulan khusus, bulan spesial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tetapi bagi umat-umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, ditetapkan, dituliskan, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah Allah menginginkan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwa ternyata ada 5 hadiah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai daripada minyak wangi kasturi. Di mana kita kalau berpuasa itu pada siang harinya kita dimakruhkan untuk menggosok gigi, tapi diperbolehkan pagi menjelang siang. Apabila matahari telah tergelincir, maka dimakruhkan untuk menggosok gigi. Oleh karena itu sudah barang tentu bau mulut orang yang berpuasa tentu berbeda dengan bau mulut orang yang tidak berpuasa. Bau mulut kita di bulan suci Ramadan ini pada pagi menjelang sampai sorenya berbeda dengan bau mulut kita di bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi wahai kaum muslimin, ternyata bau mulut orang yang berpuasa itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi kasturi. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua adalah wa tastaghfiru lahumul hitanun hatta yuftiru. Yang kedua adalah ikan-ikan akan memohon ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka puasa. Ternyata bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa pada siang harinya dan menjalankan ibadah sunnah pada malam harinya, apakah itu tarawih maupun witir, tadarus Quran, tahajud dan sebagainya, bukan saja sekedar malaikat yang mendoakan kita, tetapi ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di sungai, dalam air mendoakan keampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sampai kapan? Sampai kita berbuka puasa ketika matahari terbenam nantinya. Ini hadiah yang kedua. Nah, di mana ikan-ikan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berdosa. Mana mereka bisa berbicara, bisa berdoa, bisa beristighfar, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya sampai kita berbuka nantinya. Yang ketiga adalah wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatun summa yaqulu yushiku ibadiyas salihun aw yurku'anhumul maunata wa yasiru ilayhi wa tusaffatu fihi maradus syaihayatin fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilayhi fi ghairi wa yughfaru lahum fi akhiri layli. Qila ya Rasulullah akhiya lailatul qadar? Qala la walakin al-'amila innama yuwaffa ujurahu idza qada 'amalahu. Selanjutnya adalah hadiah ketiga yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya di setiap hari dengan firman-Nya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh, mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia dan mereka akan datang kepadamu. Yang ketiga hadiah yang Allah berikan kepada kita adalah di mana setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi kita dan menghiasi surga-surga tersebut dengan keindahan-keindahan yang luar biasa bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, di mana pada siang harinya dia berjuang untuk melawan godaan-godaan yang bisa menghancurkan, yang bisa menghilangkan, yang bisa merusak pahala puasanya atau bahkan yang bisa membatalkan ibadah puasanya. Dia berjuang melawan godaan tersebut, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya. Nah, sehingga Allah sediakan bagi mereka surga yang setiap harinya dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah ketiga yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat adalah
setan-setan yang jahat, yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umatku sebagaimana mereka bisa menggoda saat di bulan-bulan yang lainnya. Nah, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu setan-setan yang setiap harinya menggoda kita, yang setiap harinya menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Maka khusus di bulan suci Ramadan ini kaum muslimin, para setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak bisa menggoda kita. Lalu pertanyaannya adalah, kalau setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita cenderung melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada rasa malas dalam diri kita, karena malas itu adalah merupakan pengaruh dari godaan setan kepada kita semua. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa di bulan suci Ramadan ini masih banyak orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah? Kenapa di bulan suci Ramadan ini masih banyak orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa? Bukankah setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa setan itu masuk ke dalam hati manusia dan dia berbaur dengan darah manusia, bisa larut dalam darah manusia, tetapi sebetulnya yang dia cari adalah hati manusia. Dia mempengaruhi hati manusia. Nah, setelah hati manusia dia pengaruhi, pergi pun setan dari dalam diri kita, maka hati kita terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang selalu dibisikkan oleh setan kepada kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga hati kita, jangan sampai hati kita disusupi atau dimasuki atau setan itu larut dalam diri kita masing-masing. Sehingga di bulan puasa sekalipun kita tetap melaksanakan, kita tetap tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati kita sudah terbiasa dengan seperti itu. Karena hati kita sudah terbiasa untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan sekalipun tidak ada pengaruhnya bagi kita. Berikutnya adalah yang kelima, yang hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah pada malam terakhir di bulan tersebut mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu adalah malam Lailatul Qadar?" Maka Rasul menjawab, "Bukan, wahai sahabatku. Tetapi seseorang pekerja akan diberikan upahnya jika dia telah selesai melakukan pekerjaannya." Artinya adalah orang yang senantiasa melaksanakan sejak tadi malam atau sejak bulan Sya'ban atau sejak bulan Rajab, dia mempersiapkan dirinya menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan mulai tadi malam yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, mengikuti kegiatan tarawih dan witir, tadarus Al-Quran di masjid maupun di rumahnya, melaksanakan tahajud, sahur bersama keluarganya dan sebagainya, sampai nanti hari ini melaksanakan puasa, kemudian berbuka bersama. Dari hari pertama sampai hari terakhir dilaksanakan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah maksudnya seseorang pekerja akan diberikan upahnya ketika dia selesai melaksanakan pekerjaannya. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang berpuasa, la'allakum tattaqun. Allah jadikan dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang jemaah subuh rahimahullah. Jadi 5 perkara ini, 5 hadiah ini Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin sedang jemaah subuh rahimahullah. Baik, sebagai penutup kajian kita pada subuh hari berbahagia ini, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana hadis ini adalah motivasi bagi kita, semangat bagi kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita baca setiap bulan Ramadan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Ketahuilah bahwa surga yang Allah Subhanahu wa taala itu merindukan 4 golongan manusia. Nah, kalau surga itu sudah rindu kepada kita, kalau surga itu ingin bertemu dengan kita, pasti nanti kita akan bertemu dengan surga. Tapi tidak semua orang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, hanya 4 golongan saja. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan itu di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu kita berazam, berniat melaksanakan memasang niat yang baik dalam diri kita, tekad yang kuat dalam diri kita. Bagaimana Ramadan ini kita harus tamat Al-Quran. Minimal 1 kali kita khatam Quran dalam bulan Ramadan ini. Nah, tidak harus di masjid, tapi di mana saja.
Kita bisa laksanakan di kantor kita, di tempat bekerja kita, atau bisa kita laksanakan di rumah kita. Nah, seperti itu. Syukur alhamdulillah lebih bagus kita laksanakan di masjid. Kita tadarus Al-Quran, bukan hanya anak-anak saja misalnya, tapi bagaimana ibu-ibu kita semua hadir di masjid, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita harus pede dengan bacaan kita. Nah, dia bapak-bapak, kita semuanya hadir tadarus Al-Quran, menggemakan, mensiarkan bacaan suci Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah wahafizul lisan. Surga itu merindukan orang yang selalu menjaga lisannya, menjaga perkataannya, menjaga lidahnya dari hal-hal yang bisa menyakiti perasaan orang lain, dari hal-hal yang bisa menyebarkan berita-berita tidak benar, yang bisa merusak harkat martabat seseorang misalnya, atau perkataan-perkataan yang menimbulkan dosa. Nah, orang yang bisa menjaga lidahnya, menjaga lisannya, maka orang-orang tersebut akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Orang berpuasa itu adalah orang yang lapar dan perlu dahaga. Dari pagi sampai sore dia menahan laparnya. Maka wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar itu adalah berbuka puasa bersama orang-orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, kalau kita mampu memberikan makanan kepada orang-orang berpuasa untuk berbuka puasa, maka pahala orang berpuasa tersebut akan kita dapatkan. Begitulah cara kita pintar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pahala orang itu bisa sampai ke saya? Bagaimana pahala berpuasa itu bisa sampai ke saya? Karena pahala puasa saya mungkin ada yang cacat, ada yang kurang, ada yang rusak barangkali. Maka kasih makan kepada dia, pahala puasa dia sampai kepada diri saya. Maka pahala puasanya menjadi double. Pahala puasa saya satu, kemudian pahala puasa orang yang saya beri makan juga akan datang kepada kita. Itulah kelebihan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini adalah maksudnya wa mut'imil ji'an. Orang yang mampu seperti ini akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu dirindukan oleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di masjid kita ini ada buka takjil bersama. Nanti mulai kita sore nanti kita buka bersama. Oleh karena itu kalau ada kelebihan kolak di rumah, ada makanan di rumah, kue segala macam, coba diantar ke masjid. Nah, untuk orang-orang yang berbuka bersama di masjid. Nah, itulah cara kita pintar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pahala puasanya harus saya dapatkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah wasqaini nabi syahrul Ramadan. Nah, ini yang sedang kita jalankan pada hari ini, yaitunya berpuasa di bulan suci Ramadan. Mari kita jaga ibadah puasa kita, pahala puasa kita. Bagaimana sejak terbit fajar tadi sampai terbenamnya matahari sore nanti, kita tahan segala apapun yang bisa merusak pahala puasa kita ataupun yang membatalkan pahala puasa kita. Harus kita jaga-jaga betul dengan baik agar Ramadan ini tidak sia-sia bagi kita semuanya. Mana tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita berniat, bertekad, kita jadikan Ramadan ini lebih baik, lebih sempurna, kita tingkatkan dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Masyaallah muslimin jamaah syukur rahimakumullah, ada 2 poin penting yang harus kita sampaikan pada subuh hari ini. Ada 5 hadiah yang Allah berikan tadi kepada kita bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan hadis Nabi SAW telah kita sampaikan tadi. Kemudian hadis motivasi dalam kehidupan kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran yang kita baca. Yang kedua adalah menjaga lidah kita, perkataan kita, ucapan kita. Yang ketiga adalah memberi makan orang yang berpuasa atau orang yang lapar. Sedangkan yang keempat adalah berpuasa sendiri di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.